Pemirsa, kasus dugaan kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren kembali mencuat. Pimpinan pondok pesantren Padepokan Padang Ati di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah resmi ditetapkan sebagai tersangka usai diperiksa maraton oleh penyidik unit PPA Satreskrim Polres Pekalongan Kota. Tersangka langsung ditahan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Satreskrim Polres Pekalongan Kota akhirnya menetapkan Kiai Haji Abdul Halim Fadlun, pimpinan Pondok Pesantren Padepokan Padang Ati di Simbang Kulon, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah sebagai tersangka kasus dugaan kekerasan seksual terhadap sejumlah santriwati. Usai ditetapkan sebagai tersangka, tokoh agama itu langsung digiring menuju ruang tahanan Mapolres Pekalongan Kota untuk menjalani masa penahanan awal selama 20 hari ke depan. Kasat Reskrim Polres Pekalongan Kota AKP Setianto mengatakan penyidik telah mengantongi sedikitnya 2 alat bukti yang cukup untuk menaikkan status terlapor menjadi tersangka. Alat bukti itu diantaranya berasal dari keterangan saksi korban, keterangan ahli, serta barang bukti pakaian yang digunakan oleh korban. Pelaku mulai jam ini hari ini ditetapkan sebagai tersangka. Hingga saat ini, polisi telah memeriksa 6 orang saksi korban yang seluruhnya merupakan santriwati. Namun penyidik masih membuka kemungkinan adanya tambahan korban baru dan telah membuka posko pengaduan bagi masyarakat yang merasa pernah mengalami pelecehan serupa. Kuasa hukum korban Ahmad Fauzi mengatakan penetapan tersangka menjadi harapan bagi para korban untuk memperoleh keadilan. Kerja secara maksimal dan kami harap bisa memberikan keadilan bagi para korban. Sementara itu, kuasa hukum tersangka Arif NS menyatakan kliennya membantah seluruh tuduhan yang dilaporkan para santriwati. Pihaknya juga mengaku akan menghadirkan saksi meringankan serta saksi ahli dalam proses penyidikan maupun persidangan nanti. Oleh beliau dari pertanyaan penyidik tadi semuanya ditolak, tidak benar seperti itu. Sebelumnya, aksi bejat ini diduga telah dilakukan pimpinan Padepokan kepada sedikitnya 25 santriwati dalam kurun waktu 1 dekade lebih atau sekitar 12 tahun. Para korban bahkan sudah ada yang menjadi alumni Padepokan itu. Ahmad Udin, Berita 1, Pekalongan, Jawa Tengah. Kita dalami kasus dugaan pencabulan yang terjadi pada sejumlah santriwati Pondok Pesantren Padepokan Padang Ati, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah bersama AKP Setianto, Kasat Reskrim Polres Pekalongan Kota. Selamat sore Pak Kasat. Selamat sore Mas Dem. Baik, terima kasih Pak Kasat sudah bergabung bersama kami di Berita 1 Sore. Ini sudah ada tersangka yang ditetapkan, tapi sebelum itu bagaimana kemudian kasus ini bisa masuk ke Polres, Pak? Apakah memang ada laporan dari korbannya begitu atau seperti apa? Baik Mas Dev, kami jelaskan terkait dengan bagaimana kita bisa mengangkat perkara ini. Awalnya kami melakukan dapat informasi dengan adanya dugaan pelecehan seksual yang ada di pondok pesantren atau padepokan tersebut. Kemudian kami melakukan serangkaian penyelidikan dan kami menemukan atau menjumpai salah satu korban yang kami klarifikasi, kemudian yang bersangkutan bersedia untuk memberikan kesaksian dan membuat laporan polisi. Demikian Mas Dev. Baik, kalau begitu. Kemudian untuk proses penangkapan tersangkanya seperti apa, Pak Kasat? Jadi pada hari Rabu kemarin, tanggal 27 Mei, kami mendapatkan informasi bahwa yang bersangkutan ini sedang diinterogasi warga, sehingga kita datang ke sana dengan masuk untuk memberikan perlindungan terhadap diduga pelaku ini, jangan sampai terjadi hal-hal yang dapat merugikan baik itu pihak pondok pengasuh pondok maupun dari pihak gedung ataupun yang digunakan sebagai padepokan. Kemudian yang bersangkutan kami amankan, kami bawa ke Satreskrim untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Baik, jadi rupanya warga pun juga sempat menginterogasi begitu ya terhadap terduga pelaku ini. Nah, kalau dari cerita yang didapatkan dari pemeriksaan pada saksi mungkin ataupun yang fakta-fakta yang ditemukan juga oleh pihak kepolisian, sebetulnya modusnya seperti apa? Jadi dari para saksi ada 6 saksi korban ini sudah kami minta keterangan
ada yang terjadi sekitar tahun 2012, kemudian berkisar antara 2022 sampai 2024, bervariasi dari 6 korban atau 6 saksi yang kita minta keterangan. Untuk tembusnya berbeda-beda. Demikian Mas. Baik, jadi ini memang ada beberapa modus yang kemudian dijalankan begitu, modusnya berbeda-beda kepada setiap korban. Tapi kalau berdasarkan informasi yang tadi coba kami telusuri begitu, kami mendapat kabar kalau ternyata ada salah satu korban yang sampai hamil. Benarkah itu Pak? Jadi hal tersebut masih kita dalami Mas Dep, terkait dengan isu yang berkembang di lapangan adanya salah satu alumni santri yang informasinya pernah hamil, namun yang bersangkutan ini sudah kami lakukan penyelidikan masih tertutup, belum mau memberikan keterangan terkait peristiwa tersebut, sehingga kami masih pendalaman dari beberapa saksi. Demikian. Baik, jadi ini memang memerlukan waktu begitu ya, karena memang korban ini rata-rata juga masih mungkin merasa takut begitu ya untuk menyampaikan apa yang pernah dialami. Nah, Pak Kasat, tadi kan ini Anda sebutkan waktunya cukup panjang begitu ya timeline-nya. Ada yang dari tahun 2012, ada yang di tahun-tahun berikutnya begitu. Artinya peluang untuk barang buktinya masih ada tuh mungkin ada yang sebagian sudah hilang atau yang lainnya. Tapi untuk sementara ini apa yang sudah dijadikan bukti untuk kasus ini? Jadi untuk alat bukti yang kami dapat, satu keterangan saksi, ada 6 saksi, kemudian keterangan ahli, dan barang bukti yaitu berupa pakaian yang digunakan para korban pada saat terjadinya pelecehan seksual. Baik, jadi memang ada beberapa yang masih bisa untuk disita begitu ya sebagai barang bukti. Pak Kasat, ini ada berapa banyak yang melaporkan sejauh ini? Apakah baru 6 itu saja atau sebetulnya ada yang mungkin sedang berproses atau mau mencoba untuk melaporkan kasus ini tapi masih belum datang begitu ke Polres? Baik, untuk sampai dengan saat ini masih 6 korban sebagai saksi yang kami dapat. Namun kami tetap mau mengembangkan penyelidikan, siapa tahu ada korban lain. Dan kami sudah membuka posko pengaduan, kami buka hotline, baik itu nomor yang ada di Satreskrim maupun nomor 110, bisa melaporkan, tentunya akan kami respon, baik itu yang berada di wilayah hukum Polres Pekalongan Kota maupun wilayah hukum yang lain. Silakan menggunakan akses hotline 110, tentunya akan disalurkan ke kami gitu. Baik, jadi bisa dilaporkan lewat 110 juga begitu untuk korban yang mungkin lokasinya berjauhan ataupun mungkin yang dekat tapi masih belum sempat untuk mengakses ke Polres, bisa menghubungi 110 begitu ya. Terakhir Pak Kasat, ini untuk terduga pelaku atau tersangka, ancaman hukumannya seperti apa? Paling maksimalnya begitu? Jadi ancaman hukuman itu sesuai dengan pasal 6 huruf C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, yang bersangkutan diancam hukuman pidana 12 tahun. Tinggal. Baik, 12 tahun hukuman maksimal yang kemungkinan bisa dijatuhkan kepada tersangka, tapi untuk sementara ini masih dilakukan pendalaman begitu untuk membuka kemungkinan adanya korban lain yang mungkin masih menunggu waktu untuk melapor ataupun mungkin juga tersangka lain yang bisa terlibat dalam kasus ini. AKP Setianto, Kasat Reskrim Polres Pekalongan Kota, terima kasih banyak Pak Kasat sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore untuk hari ini. Selamat kembali beraktivitas.